Oke, jumpa lagi di Talas Podcast, obrolannya seputar rasa. Nah, kali ini sedikit berbeda dari sama sebelum-sebelumnya. Kita ketemu orang yang pegiat sosial. Siapakah dia? Ini dia, Bapak Haji Karno, Ketua Yayasan Bina Umat. Teman-teman, kita kali ini podcastnya ngobrolin seputar Yayasan Bina Umat ya, Pak Haji. Beliau Ketua Umum dari Yayasan Bina Umat dan bergeraknya di bidang apa, Pak Haji? Di bidang sosial, pendidikan, dan dakwah. Oh, nanti kita berbicara seputar itu ya, Pak Haji ya. Betul, siap. Sebelumnya, kenapa Yayasan Bina Umat, Pak Haji? Kan kita tahu ya, Yayasan Bina Umat ini namanya banyak banget, Pak Haji gitu. Kenapa nggak Yayasan ya Bina-Bina apa? Ya gini, Bang. Memang Bina Umat ini sudah banyak ya mungkin di tempat lain. Iya. Tapi kami juga punya pemikiran bahwa umat ini harus kita bina. Awalnya begitu. Iya. Makanya kita punya prinsip umat yang ada di lingkungan kita itu harus kita bina, kemudian harus membangun peradaban. Iya. Jadi artinya kita waktu berdirinya itu dimulai dari pemikiran bersama bagaimana kita bisa membina umat di lingkungan. Oh, jadi ini fokusnya di Pondok Cabe Ilir ya, Pak Haji? Pondok Cabe Ilir, mudah-mudahan nanti bisa merembet ke Tangsel. Oh ya, jadi inti awal mulanya cikal bakalnya di Pondok Cabe Ilir. Pondok Cabe Ilir. Jadi skupnya di Pondok Cabe Ilir. Betul. Mudah-mudahan nanti bisa ke Tangsel, Banten dan Indonesia. Mudah-mudahan, amin. Ya. Nah, yayasan ini udah dari kapan, Pak Haji, berdirinya ini? Yayasan ini sebenarnya, Bang, itu sudah berdiri dari tahun 2024 ya. Oh, 2024. Oh, 2004 kali, Pak Haji. 2004 ya. Oh iya, 2024 mau kemarin ya. 2004. 2004 ya. Kemudian secara legalitas, secara yuridis itu diresmikan masuk ke Kumham. Kumham itu 2009. Jadi artinya ini sudah tertera punya akta notaris ya, Pak Haji ya. Jadi secara hukum sudah legal. Betul. Ya, jadi bukannya ya cuman izin dari RW atau lurah, bukan ya, Pak Haji ya. Sudah resmi nih, Pak. Iya. Soalnya lagi banyak nih, Pak Haji, kayak gitu. Jadi sudah resmi. Ya ormas-ormas yang meresahkan lah, Pak Haji ya. Betul. Nah, ini kan termasuk ormas juga kan, Pak Haji ya. Organisasi masyarakat atau yayasan kan, yayasan ya. Bang, yayasan. Nah, selama ini kan sudah dari 2004 terus sudah banyaklah aktivitas-aktivitas ini. Dan ini sebetulnya program-programnya yang sudah dijalankan dan apa program unggulan dari yayasan ini, Pak Haji? Nah, sekarang ini, Bang, bukan sekarang yang kita sudah lakukan dari awal itu memang awalnya kita menyantuni hanya beberapa anak yatim piatu. Anak yatim piatu. Ya, kurang lebih waktu itu awalnya itu hanya 17 anak yatim piatu. 17, tapi kan kalau setiap bulan juga berat juga, Pak Haji. Betul, setiap bulan kita kasih santunan. Terus kemudian kita berkembang, alhamdulillah sampai sekarang ini kita menyantuni yatim piatu itu 57 anak. Terus kemudian janda duafa itu 157 orang. Termasuk janda yang belum punya anak, Pak Haji, ada juga. Itu kita barang lagi. Iya, Bang Randy. Iya. Oh, jadi penyantunan itu dilakukan setiap bulannya tuh, Pak Haji ya? Setiap bulan untuk beasiswa anak ya, yatim piatu ya. Itu setiap bulan. Kalau yang janda dan duafanya untuk sekedar membantu kehidupan dapurnya aja gitu, Pak Haji. Janda duafa itu juga tentu juga, Bang, karena melihat kondisi keuangan yayasan ya. Itu kalau memang ada dana kita salurkan setiap kurun waktu tertentu berupa sembako. Oh. Nah gitu, jadi teman-teman. Nah, jadi janda ini perlu perhatian juga ya, Pak Haji ya. Betul. Nah, teman-teman yang suka janda, maksudnya suka menyantuni, nah boleh juga nih, Pak Haji ya. Betul, siap. Atau memilih jandanya. Boleh, Bang, boleh. Datanya lengkap sama Pak Haji Karno nih. Ya, insya Allah ada lengkap, komplit. Nah, terus selain menyantuni ini apa, Pak Haji? Ya kita, Bang, selain menyantuni ada program lain ya. Termasuk kita itu ada lembaga pendidikan Al-Quran. Oh, iya. Nah, lembaga pendidikan Al-Quran ini kita mulai dari tahap anak-anak TK, kemudian SD, SMP, dan orang tua
barangkali yang mau berminat ke sana, ayo silahkan. Iya. Dan ini langsung diajarin sama para hafiz Quran ya Pak Ji? Betul. Nah itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya anak yang masih usia dini, boleh juga nih. Boleh. Ditaruh di Yayasan Bina Umat ini Pak Ji ya. Insya Allah. Nanti para ustadz-ustadznya ini sudah pada hafiz Quran ya Pak Ji. Insya Allah sudah 30 juz. Alhamdulillah tuh. Dan ada beberapa menjadi imam juga ya di beberapa masjid ya Pak Ji ya. Betul. Jadi sudah tidak diragukan untuk kualitas dari para ustadznya. Dan kita sudah melahirkan Bang, itu 21 anak hafiz Quran 30 juz. Luar biasa. Dan ini kan semuanya ini duitnya bukan dari Pak Haji kan ya? Ya bukan saya pribadi, banyak dari tetangga, dari teman, dari sahabat dan dermawan yang lainnya yang mensupport kita. Dan ini artinya setiap bulan ada yang ngasih secara rutin, ada yang sesekali gitu Pak Haji? Betul. Ada yang rutin, ada yang sekali-sekali, kemudian ada yang berupa mungkin makanan ya. Itu ke yayasan kami. Kalau boleh tahu nih Pak Haji, sebetulnya setiap bulan ini operasional yayasan ini buat yatim aja gitu. Berapa sih Pak Haji? Kalau yatim aja Bang, itu kurang lebih antara 5,5 sampai 7 juta ya untuk pembinaan yatim itu. Oh, itu hanya buat yatim aja. Betul. 5 sampai 7 juta. Sampai 7 juta. Iya, betul. Nah, itu belum yang lainnya ya. Belum yang lainnya termasuk tadi menghidupi tahfiz Qur'annya itu kan beda ya itu ya. Beda lagi tuh anggarannya. Beda nah, itu duitnya cuma dari donatur-donatur dermawan yang alhamdulillah yang peduli dengan yayasan ini. Cukup Haji? Alhamdulillah cukup Bang. Allah cukupkan. Alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman tertarik gitu ya, mau berminat, mau donasi gitu, dan setiap bulan nih misalnya mau ngambil menjadi orang tua asuh juga boleh kan Pak Haji? Boleh, sangat menjadi boleh, orang tua asuh atau menjadi kakak asuh ya Pak Haji ya. Betul. Itu boleh, nanti tinggal menghubungi Pak Haji Karno. Siap. Nanti di akhir kita tulis nomor beliau, boleh ya? Di nomor nanti. Nanti di bawah sini ada. ada Bang. Nah, selain tahfiz itu apa lagi Pak Haji? Pendidikan Quran itu? Ya sebenarnya kita punya 8 unggulan program banyak. 8. Iya, yang jelas sekarang ini yang sudah berjalan adalah pertama santunan yatim piatu duafa, janda duafa. Yang kedua adalah pendidikan Al-Qur'an itu tadi. Terus yang ketiga ini mau kita rencanakan untuk makan Jumat gratis Bang. Oh, jadi setiap Jumat makan gratis. Betul, itu kita programkan ke situ. Oh, kan sudah banyak tuh Pak Haji ya di betul. Hampir setiap mungkin masjid-masjid jami besar gitu ya. Betul. Itu dilakukan program yang demikian. Iya, karena gini Bang. Banyak di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga kita atau mungkin jamaah masjid itu sendiri yang hari itu kita mungkin bisa makan. Iya. Tapi hari itu juga dia belum tentu bisa makan. Atau mungkin ya mohon maaf ya, kita malamnya sudah jam 2, jam 1 malam kita buka tutup saji, kita ada makanan, kemudian mereka itu belum tentu ada. Itu yang jadi perhatian kita, perhatian pengurus yayasan ini supaya kita meringankan beban mereka. Tapi kan kalau orang belum makan malu Pak Haji ngomongnya. Iya, misalnya saya belum makan nih kan. Pak Haji saya belum makan nih gitu. Rasa-rasanya malu Pak Haji. Kenapa nggak langsung dikasih aja gitu Pak Haji? Misalnya gitu dikasih, kira-kira sudah punya bacaan nih, dia memang kurang mampu, kita kasih aja langsung gitu Pak Haji. Ya makanya Bang, kita untuk menghindari itu, itu kan semua orang kan punya harga diri ya. Iya. Siapapun, makanya kita sediakan makanan gratis atau mungkin bayar murah, umpamanya Rp2.000 per porsi atau Rp5.000. Udah untuk di situ. Oh, jadi untuk menghindari itu tadi ya Pak Haji. Betul. Jadi kan nggak nyaru lah ya. betul. Ini mah karena banyak jamaah mungkin itu ya Pak Haji, banyak ya, jadi kelihatannya ya harga diri tetap ada gitu ya. Betul. Tapi boleh ngambil banyak juga Pak Haji ya. Artinya misalnya saya mau beli 5, beli 10, boleh juga kan? Boleh. Artinya nggak satu orang satu kan? Secukupnya dia, boleh. Oh, jadi punya duit 10.000, misalnya programnya 2.000 tebus 2.000. Boleh. Berarti Bang. dia boleh ngambil 5. Boleh Bang. Atau misalnya saya punya duit 50.000, ngambil 2 aja boleh gitu. Boleh banget Bang. Ya syukur-syukur di situ juga ada yang ambil 1 bayarnya 1 juta.
Kalau ada 10 orang udah 10 juta. Betul. Itu harapan kita kan. Iya. Artinya ini untuk menjaring tadi ya, Betul, fundraising ini ya Pak Haji Betul, ya. fundraising. Nah, untuk ya tadi operasional setiap bulan itu minimal aja udah segitu tuh Pak Haji ya. Betul. Belum janda tadi tuh teman-teman tuh. Betul. Janda ini harus kita pikirkan. Iya benar Pak Haji. Kita pikirkan. Dinikahin boleh juga Pak Haji? Boleh Pak. Apalagi kalau Bang Aldintar juga pesan. Boleh Bang Randy juga pesan. Iya. Boleh Bang pilih silakan. Saya punya data itu. Termasuk ada fotonya. Loh. Kalau bisa langsung di ini aja Pak Haji, disaring berdasarkan usianya Pak Haji, 18 sampai 30 gitu. Jadi kelihatan under 30 berapa gitu. Boleh. Padahal yang ngomongin janda aja Pak Haji ya. Ya selain itu Pak Haji, saya kepengen yayasan ini ada program yang lain, yaitu umroh gratis. Umroh gratis Pak Haji. Iya. Kan mahal Pak Haji. Umroh haji sekarang 30-an mungkin tuh. Betul, 30-an. Tapi kalau kita itu insya Allah bersemangat untuk bersinergi Bang ya, Iya. semuanya bisa akan jalan. Tergantung kitanya. Iya, Saya iya. kepengen pengurus masjid, pengurus musola, Iya. DKM atau marbotnya itu kita berangkatkan umroh secara gratis. Bagaimana caranya? Ya kita sama-sama mencari sumber dana untuk berangkatkan mereka itu. Kita punya program, alhamdulillah saya juga di travel haji dan umroh. Iya. Itu 5 gratis 1 Bang. Oh jadinya kalau misalnya bisa cari 5 orang, gratis 1 orang. Betul, orang ke-6 gratis. Oh jadi misalnya saya nih udah dapat 5 orang nih A B C D E. Betul. Saya gratis. Gratis. Cakep banget Pak Haji Iya, ini baik. programnya. Baik haji maupun umrah ya. Haji dan umroh. Betul. Oh jadi tapi kalau haji kan harus nunggu puluhan tahun Pak Haji, belasan ya. Haji tahun ini juga bisa, tahun 2026 ya. Itu bisa. Bisa Bang. Berarti ONH plus Pak Haji ya? Bukan, ada haji lain selain plus dan proda. Oh. Jadi sekarang ini kalau plus itu 5 sampai 7 tahun ya. Iya. Waktu nunggunya. Iya. Kalau ini yang langsung berangkatin ada. Namanya haji dahili. Oh ini cakep banget Pak Haji nih. Iya. Sebentar Pak Haji, saya kesini dulu nih. Boleh. Artinya gini, saya udah dapat 5 orang nih. Ini Pak Haji yang udah mau, ini harus DP dulu kan? Tapi DP dulu. harus DP 5 orang ini dengan DP-nya masing-masing ya. Betul. Ini benar DP Pak Haji. Nah terus saya milihnya haji yang sekarang, boleh? Boleh Bang, boleh. Oh, itu kan mahal Pak Haji kalau haji yang langsung berangkat mah? Kisarannya ya ada 3 kelas itu Bang. Ada gold, ada silver, ada bronze itu. Tipenya ya atau kelasnya ya. Kelas gold itu sekarang ini kisaran 310 juta. Wah, insyaallah. Yang kelas silver itu 260-an juta. Yang kelas bronze yang ketiga itu 250-an juta. Itu langsung berangkat. Pokoknya nggak makin nunggu tahun-tahun depan. Nggak nunggu. Tahun ini juga langsung berangkat. Tahun 2026. Kalau 2025 kan sudah berangkat ini. 2026. Alhamdulillah kami ini juga termasuk travel terbesar ketiga di Indonesia dari 2.817 travel yang terdaftar di Kemenak. Masya Allah, luar biasa nih. Jadi artinya kalau misalnya teman-teman mau ikut program ini, itu teman-teman nggak ragu lagi Pak Haji. Dan ini kalau misalnya travel ini sudah dicek itu benar-benar terdaftar ya Pak Haji ya. Akan bukannya bodong-bodong yang kayak kasus-kasus banyak itu Pak Haji ya. Ya artinya kalau misalnya teman-teman nih cari 5 orang, misalnya teman-teman, gua mau ngumrohin emak gua atau mau ngajiin babak gua, boleh langsung datang ke yayasan Bina Umat ini. Nanti lokasinya di Pondok Cabe Ilir ya Pak Haji. Nanti kita pokoknya kita tulis secara lengkap di bawah ini. Iya. Nanti termasuk nanti bisa menghubungi Pak Haji Karno langsung ya. Kalau misalnya gua pengen marbot di lingkungan gua nih, artinya misalnya satu di DKM itu satu RT misalnya Pak Haji ya. Ngumpulin siapa yang bisa nyari 5 orang, kita berangkatin nih marbot di musola kita. Itu yang gratis untuk marbot. Dan termasuk pengurus Yayasan Bina Umat. Salah satu kita berangkatkan, nanti gantian Bang. Kita punya rencana itu setiap 6 bulan itu 6 orang.
6 Minimal orang. 6 orang, betul. Pengurus berangkat. Pengurus, betul. Masya Makanya Allah. kita harus cari 6 kali 5 kan, berarti 30 30. jamaah. Iya, iya. Untuk memberangkatkan apa namanya? Marbot atau DKM Atau pengurus dari atau pengurus Yayasan Bina kalau Umat. gitu saya masuk Yayasan Bina Umat aja Pak Haji gitu. Boleh. Udah Pak. gilir aja kan Haji. Nah, ini syarat masuknya enggak ada kan Pak Haji? Enggak ada. ya? Yang penting sungguh-sungguh, Heeh. serius, Iya. tekun dan jujur. Nah, sama ngurusin janda tadi gitu. Boleh. ada. Ya artinya setiap orang boleh berkecimpung di Bina Umat ini, yayasan ini kan? Betul. Iya, jadi misalnya Pak Haji saya mau ngasih nih ke yatim, Iya. atau misalnya saya punya acara nih di kantor saya minta datanya dong, saya mau ngajak anak yatim, boleh juga kan Pak Haji? Boleh banget Bang, silahkan. Saya kasih data dan Uh-uh. insya Allah kami akan pertanggungjawabkan secara akuntabel dan Iya. transparan. Iya. Jadi banyaklah teman-teman kira-kira mau masuknya di jalur yang mana nih? Betul, Nah, betul, tadi mau boleh. makan murah itu, tebus murah itu, Betul. atau misalnya di pendidikan Qur'annya, Iya. atau di beasiswa pendidikan sekolahnya, Betul. atau tadi misalnya di umrohnya Betul. atau hajinya. Betul. Nah, silakan. Jadi banyak pintunya nih. Betul Nah. Bang. Iya. Nah, kira-kira kalau misalnya ini belum terrealisasi yang umroh ini kan, Pak Haji? Ini baru kita rencanakan Bang. Oh, di tahun ini baru Betul. direncanakan Nanti ya? Setelah habis apa namanya musim haji, Iya. kan sekarang kan musim hajian Iya, ini. iya. Jadi tanggal bulan Juli ya itu baru mulai kita. Habis itu musim rambutan kali Pak Haji. ada. Iya. Nah, kalau misalnya kira-kira ini ada iri-irian gimana Pak Haji? Ini kan maksudnya bisa aja nih kan dia mah bohong gitu. Artinya ada juga program-program ini kan pasti orang itu akan berpikir ini bener apa enggak sih gitu. Akhirnya adalah kalimat-kalimat negatif kayak gitu. Ya pasti Bang, di setiap momen apapun, event Iya. apapun, namanya orang itu pasti ada yang berpikir negatif. Ya, ada dan yang iri positif. lah gitu ya dengan Ada yang program-program iri dan itu ya Pak Haji ya. sebagainya. Ya. Kami sudah, mohon maaf ya, sudah melalui perjalanan panjang Iya, iya. dari 2004 ya, Iya, betul. sampai 2025 ini. Alhamdulillah, ini walaupun bukan jabatan publik, Iya. tapi kinerja kita boleh disaksikan, diperhatikan, dinilai oleh publik. Oh, jadi setiap bulannya juga laporan-laporan itu ada di Pak Haji ya? Ada, semuanya komplit Bang. Ah. Siapa yang kita santuni, siapa yang kita kasih beasiswa itu komplit semuanya. Yang SD, SMP, SMA semuanya komplit. Ada datanya, namanya termasuk alamatnya. Oh, jadi akuntabel dan transparan. Akuntabel dan transparan. Jujur itu hebat. Betul. Iya. Karena kita itu modalnya amanah Bang. Iya. Itu amanah, kejujuran itu yang kita emban, yang kita pegang. Capek nggak sih Pak Haji ngurusin ini yatim dan sebagainya gitu Pak Haji? Kalau kita pikir capeknya Bang, pasti capek ya. Semua pekerjaan pasti mengandung kecapean. Iya. Tapi kan kita itu berharap dengan adanya ini kita itu membuka keberkahan Allah. Karena setiap orang yang mohon maaf memberikan sesuatu, rezekinya, menyisihkan rezekinya kepada yatim piatu, Iya. pintu rumah mereka terbuka keberkahan Allah. Dari situlah kita itu mohon maaf kecapean itu kita kesampingkan. Gitu Bang. Ya kan maksudnya pemerintah kan sudah punya juga perannya gitu Pak Haji. Maksudnya bahwa anak-anak itu ditanggung sama pemerintah kan. Maksudnya ngapain lagi ngurusin orang-orang ini, capek. Kita juga punya pekerjaan loh Pak Haji gitu kan, punya keluarga mungkin gitu Pak Haji. Ya gini Bang, pemerintah kita tahu kemampuannya luar biasa besar. Iya. Tapi belum tentu bisa menjangkau kepada lapisan yang terbawah seperti lingkungan kita ini. Yatim piatu, Iya. mohon maaf, seringkali dapat santunan dari pemerintah ini real ya kita. Iya. Ini belum tentu setiap bulan, mungkin setiap tahun belum tentu. Iya. Makanya kita bergerak untuk istilahnya ya membantu anak-anak kita yang kondisinya kayak gitu. Iya. Gitu Pak. Kadangkala ada apa istilahnya kalau gajah di apa gimana ya Di istilahnya? seberang. Iya. Iya. Itu jadi padahal yatim ada di samping rumah kita, Betul. itu kita nggak terlihat gitu Pak Haji. Betul ya. betul Bang. Coba kita bayangkan anak kita sendiri Bang ya. Iya. Pulang dari sekolah,
kemudian ada orang tuanya, kemudian kita saksikan buka tutup saji ada makanan, banyak makanan di situ, pilih mana yang dia suka baru dia makan. Itu anak kita yang masih punya orang tua. Kita bayangkan anak-anak yatim yang mohon maaf tidak punya orang tua. Iya. Yang kemarin itu belum makan, paginya juga belum makan, siang dari sekolah, apa yang mau dimakan? Apa hati kita sampai tega melihat kayak gitu? Itu kalau kita yayasan itu kayak gitu, Bang. Saya itu. Jadi artinya dari Pak Haji sampai ke pengurus yang lain sudah punya rasa itu ya Pak Haji ya. Betul. Jadi memang yayasan ini dibangun dari rasa itu tadi ya. Rasa itu tadi, Bang. Tanpa rasa itu mungkin kita jenuh, kita capek, Bang. Tapi karena ada rasa itu, Masya Allah, kita nggak merasakan kecapean itu, Bang. Nggak merasakan itu kejenuhan itu. Makanya kita Bismillah kita jalan, gitu, Bang. Bismillah doang, Bismillah tawakkalnya enggak jadi diam aja di tempat aja. Ya jadi dari Pak Haji tadi punya juga programnya, makanya untuk jangan sampai ini pengurus udah bantu yatim atau ngurusin yatim, udah capek, dia juga punya keluarga, enggak dipikirin. Makanya tadi Pak Haji berpikir setiap pengurus nanti dapat umroh gratis sebagai apresiasi gitu ya Pak Haji ya. Betul. Gini, Bang. Saya punya keyakinan, teman-teman punya keyakinan. Setiap kita itu memudahkan orang lain, pasti Allah mudahkan urusan kita. Setiap kita ngasih orang lain, pasti kita dikasih oleh Allah. Setiap kita itu memberikan ke rezeki orang lain, pasti Allah ngasih rezeki kita. Pasti itu hukum pasti, Bang. Begitu. Jadi buatlah orang lain tersenyum, maka Allah akan membuatmu tertawa. Kira-kira begitu Pak. Betul. Sip itu. Mantap ya. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman mau datang ke Sekret, mau tanya-tanya tentang yayasan ini, misalnya anaknya berapa, programnya apa, terus teman-teman mau jalur sedekahnya di mana tadi ya Pak Haji ya? Boleh. Nah, teman-teman boleh ngambil di jalur mana yang teman-teman kira-kira mampu. Dan kira-kira teman-teman punya kelebihan. Jadi sedikit aja kami terima Pak Haji ya. Apalagi banyak gitu ya Pak Haji. Betul, Bang. Jadi kita punya rencana itu bahkan 10.000 pun jadi orang tua asuh, satu kakak asuh untuk yatim kita. 10.000 Pak Haji? 10.000 kita terima. Jangankah 10.000, berapapun kita terima. 10.000 mas bungkus rokok juga nggak dapet Pak Haji. Itu kan berpikiran orang yang perokok. Untung saya lagi nggak ngerokok ini. Ya artinya 10.000 aja diterima ya Pak Haji. Terima Bang dengan suka. Tapi misalnya datang nih kan nanti ada mungkin ada yang WA atau yang kontak ke yayasan gitu ya Pak Haji. Betul. Pak Haji, saya mau sedekah 20.000 setiap bulan, atau misalnya saya punya duit cuma 10.000 setiap bulan, boleh nggak gitu? Sangat boleh banget Bang, silakan. Sangat boleh ya. Sangat boleh banget dan terima kasih. Jadi berapapun nominalnya akan diterima. Misalnya saya tadi insya Allah saya nazar setiap bulannya sungguh-sungguh saya mau ngasih 10.000. Silahkan Bang, 10.000, 5.000 silahkan. Gampang banget sedekah berarti ya? Kita gampang banget. Kita buka peluang bagi mereka yang kepengen sedekah untuk bina umat. Ini untuk yatim nih ya. Nah kan kata Rasulullah begini ya Pak Haji ya. Betul. Damai. Artinya sangat dekat nanti sama Rasulullah, siapa orang yang menyantuni anak yatim itu ibaratnya begini ya, telunjuk dan jari tengah ini Pak Haji ya. Nah ini kalau misalnya mau donasi kemana sih Pak Haji? Kalau ke donasi ini ada nomor rekeningnya Bang, nanti dilihat di layar bawah ini. Iya. Silahkan dicatat, boleh langsung ditransfer. Iya. Siap. Siap ya teman-teman. Ya. Insya Allah berapapun yang kita keluarkan, demi Allah tidak akan mengurangi sedikit pun rezeki yang kita miliki Pak Haji ya. Maka akan bahkan bertambah dan bertambah. Betul. Ya. Demikian. Baik. Terima kasih. Kita ngobrol-ngobrol sama Yayasan Bina Umat ini. Mudah-mudahan Yayasan Bina Umat ini makin maju lagi Pak Haji. Pendidikannya, sosialnya, dakwahnya makin maju lagi Pak Haji. Mohon doanya, mohon supportnya, dan mohon barangkali nanti juga diinformasikan ke teman-teman yang mau sedekah, mau membantu bina umat ini Bang. Iya. Demi kelangsungan hidup anak-anak kita, masa depan anak-anak kita, kemudian orang-orang yang di sekeliling kita yang perlu bantuan itu.
Amin, 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 amin. Niat mulia, insya Allah Allah muliakan juga. Amin, amin, amin. amin. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman sekalian. Berapapun sedekahnya, dikit apalagi besar, itu sangat membantu untuk kelangsungan hidup anak yatim, janda dan duafa di sekitaran kita, gitu ya Pak Haji ya. Insya Allah. Siapa lagi yang akan kita undang di pertemuan selanjutnya? Tunggu tanggal mainnya. See you.